Tahukah Anda bahwa logo pemerintah Kabupaten Alor baru muncul pada tahun 1974? Adalah Ekber Laubase, otak di balik terciptanya logo Pemda Alor tersebut. Dikisahkan oleh Laubase bahwa sebelum tahun 1974, Pemda Alor belum memiliki logo, dan atas pertimbangan dari Pendeta Domini Adang kepada Bupati Alor saat itu, Dr. Andos Umbu Pekujawang, maka diselenggarakanlah sayembara pembuatan lambang daerah. Dan pada saat itu, Ekber Laubase bersama 30 peserta lainnya mengikuti lomba tersebut dan dirinya akhirnya keluar sebagai juara 1. Sebelum dibawa dari tahun 1974, seluruh kabupaten punya logo lambang daerah. Tetapi Kabupaten Alor tidak ada lambang daerahnya. Sehingga atas inisiatif dan masukan dari Bapak almarhum Bapak Pendeta Domini Adang ke Bupati waktu itu, Bupati SP Kujawang, Dr. SP Kujawang menjabat sebagai Bupati, dia usulkan supaya diupayakan Kabupaten Alor harus ada lambang daerahnya. Sehingga tatkala ini masukan diterima baik oleh Bupati, lalu Bupati keluarkan pengumuman lalu ditempel di seluruh tempat. Lalu di situ isi pengumuman itu sayembara lambang daerah Kabupaten Alor dengan berbagai persyaratan, hampir 30 nomor. Nah, setelah saya pulang dari waktu itu, saya kerja di perusahaan daerah Mutiara Harapan. Waktu saya pulang ada pengumuman tempel di pohon. Saya baca itu, saya catat bawa ke rumah. Terus saya tanya, ini sayembara lambang daerah ini yang model bagaimana? Terus Bapak Goling almarhum menjelaskan bahwa itu lambang daerah ini di Alor tidak ada. Jadi suruh kasih masuk gambar. Jadi dalam persyaratan itu, gambar itu dengan syaratnya ada melambangkan Pancasila ada di dalam, dan juga daerah, ciri khas daerah Alor harus ada di dalam, dan beberapa kriteria lainnya. Dan lambang daerah itu di situ ditentukan bersegi 5. Dari situ maka saya juga tidak tahu segi 5 seperti apa. Saya harus lihat lambang di tentara punya baju. Setelah itu saya mulai gambar. Saya gambar, lalu di dalamnya ada selain ciri 5 Pancasila, ada bintang, padi kapas, beringin. Di situ juga dicantumkan moko, ada mesbah, ada gudang. Itu yang ada di bawah pohon beringin itu. Jadi kami yang peserta itu hampir 30 orang. Disampaikan olehnya juga bahwa setelah semua peserta memasukkan hasil gambarnya pada tanggal 30 Juli 1974, panitia sayembara baru mengumumkan peserta yang juara pada tanggal 17 Agustus 1974 bertepatan dengan perayaan HUT RI. Setelah kami kasih masuk itu ketentuan, jadi penerimaan pendaftaran itu ditutup tanggal 30 Juli 1974. Setelah itu 17 Agustus 74, setelah upacara diumumkan lomba-lomba, juara-juara lomba desa, dan yang keluar pertama itu lomba sayembara lambang daerah Kabupaten Alor. Maka dibacakan nama, saya keluar sebagai juara 1. Beberapa desain yang termuat dalam lambang daerah menurut Laubase tidak saja melambangkan tentang keindonesiaan, tetapi juga memperkenalkan tentang budaya dan adat istiadat orang Alor. Jadi gambar-gambar yang tertera di dalam lambang daerah, salah satu urutan pertama sesuai dengan persyaratan itu melambangkan Pancasila, maka ada bintang, ada padi kapas, ada beringin. Nah, untuk ciri khas adat orang Alor, setiap pembicaraan apapun berupa adat harus ada di atas balai-balai adat. Kalau di Alor pada umumnya di bawah gudang, makanya ada gudang adat. Ada mesbah, itu
itu yang ada tersusun naik. Lalu Moko itu salah satu mas kawin orang Alor yang terkenal, itu yang melambangkan harkat dan martabat perempuan Alor yang harus saya taruh, dan juga sebagai alat untuk baik perang, berburu dan seterusnya itu busur dan anak panah. Oleh karena dalam gambar ini ruangan tidak bisa, maka hanya ada anak panah yang ada memisahkan antara merah dengan putih. Itu bukan tombak, karena kita orang Alor tombak sulit kita pakai. Hanya anak panah itu yang ada melintang dari menjadi membagi dua gambar, dua warna itu. Itu anak panah bukan tombak. Dikisahkan juga oleh Laubase bahwa media gambar yang digunakan olehnya pada saat itu adalah spidol warna serta kertas karton dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya, waktu gambar itu setelah buatnya saya pakai spidol yang ada jual berapa warna itu. Waktu itu memang bahan-bahan tidak ada. Digambar di atas kertas gambar yang sekarang nama apa itu? Kertas apa itu? Karton. Ya, itu dengan ada ukuran. Jadi saya gambar pakai pensil spidol warna yang biasa. Sesudah itu baru saya kasih masuk. Sebagai peserta yang memperoleh juara 1, pada masa itu dirinya berhak mendapatkan uang tunai Rp10.000, juga surat keputusan Bupati Alor tentang pemenang lomba. Menurutnya, untuk juara 2 memperoleh uang tunai Rp7.500 dan juara lainnya semuanya tertuang di dalam SK. Ya, waktu SK itu ada uang 10.000. Ada dicantumkan dalam SK semua. Itu di waktu juara tuh? Ya, jadi waktu itu dalam SK sudah dimuat juara 1 10.000, juara 2 7,5 dan seterusnya ada. Di dalam SK termuat. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.